Salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Semoga selalu diberi kekuatan dan ketenangan di usia penuh berkah ini. Awas telur yang setiap pagi Bapak Ibu makan bisa berubah menjadi racun mematikan. Ya, makanan yang selama ini diyakini sebagai sumber protein terbaik ternyata bisa menjadi bencana tersembunyi yang perlahan merusak tubuh. Pertanyaannya, apakah sarapan sehat yang Bapak Ibu lakukan selama ini benar-benar menyehatkan atau justru sedang menjadi bom waktu bagi kesehatan lansia? Pernahkah setelah makan telur dadar atau telur rebus perut, tiba-tiba terasa kembung, seperti ada balon yang dipompa di dalam, atau kepala mendadak pusing, tubuh lemas, bahkan sulit bernapas, padahal sarapan baru saja selesai? Banyak orang mengira ini sekadar tanda usia yang bertambah, padahal seringkali penyebabnya adalah kombinasi makanan sederhana yang tidak kita sadari. Kesehatan lansia tidak ditentukan semata oleh umur, tetapi juga oleh kebiasaan kecil sehari-hari. Salah satunya yang paling sering diabaikan adalah cara kita mengonsumsi telur. Telur memang superfood, mengandung hampir semua vitamin dan mineral penting. Tetapi jika dipadukan dengan bahan yang salah, bisa berubah menjadi racun. Inilah fakta mengejutkan yang akan saya bongkar untuk Bapak Ibu hari ini, sebuah pengetahuan sederhana yang bisa menjadi pembeda antara usia emas yang penuh vitalitas atau usia senja yang dipenuhi penyakit. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 2 dekade, saya mendampingi ribuan pasien usia lanjut di berbagai daerah Indonesia. Dari pengalaman itu, saya menyaksikan satu pola yang sama. Banyak lansia menderita penyakit berat, bukan karena faktor usia, tetapi karena ketidaktahuan dalam memilih dan mengolah makanan. Saya tidak ingin Bapak Ibu mengalami hal serupa. Karena itu mohon ikuti video ini sampai tuntas. Saya akan ungkap 6 kombinasi berbahaya yang membuat telur berubah menjadi racun, dan 5 pasangan sempurna yang justru menjadikan telur sebagai obat alami yang luar biasa untuk kesehatan lansia. Jangan lewatkan satu bagian pun, karena pengetahuan sederhana ini bisa menjadi pembeda antara hidup penuh sakit atau usia emas yang tetap sehat, kuat, dan membahagiakan bersama keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita pahami dulu mengapa tubuh lansia harus lebih berhati-hati dengan makanan termasuk telur. Setelah usia 60 tahun, banyak perubahan terjadi dalam tubuh. Produksi enzim pencernaan menurun hampir separuh dari masa muda. Asam lambung tidak lagi sekuat dulu, gerakan usus melambat, fungsi hati melemah, bahkan ginjal pun mulai kehilangan sebagian kapasitasnya. Semua ini wajar, bagian dari proses penuaan. Tetapi artinya tubuh tidak bisa lagi menerima kombinasi makanan secara sembarangan. Bayangkan perut seperti sebuah pabrik besar. Saat muda mesin-mesinnya masih canggih, pekerjanya kuat, sehingga apapun bahan bakunya bisa diolah dengan baik. Namun ketika usia lanjut, mesin sudah tua, pekerja berkurang, dan sistemnya tidak seefisien dulu. Kalau bahan baku yang masuk tepat, pabrik masih bisa bekerja dengan baik. Tetapi jika bahan bakunya salah atau bercampur dengan zat berbahaya, pabrik bisa rusak bahkan meledak. Begitulah tubuh lansia bekerja setiap kali menerima makanan. Telur sendiri sejatinya mudah dicerna dan sangat bergizi. Ia mengandung protein lengkap, vitamin A, D, E, K, vitamin B, kompleks zat besi, selenium, dan lemak sehat. Tetapi masalah muncul ketika telur dipadukan dengan bahan tertentu. Senyawa dalam teh, kopi, daging olahan, gula berlebih, atau nasi putih dalam jumlah besar bisa bereaksi dengan protein dan lemak telur, membentuk gumpalan keras racun, bahkan senyawa pemicu kanker. Reaksi inilah yang sering membuat lansia tiba-tiba merasa kembung, pusing, lelah, atau bahkan sakit serius tanpa penyebab yang jelas. Disinilah letak pentingnya pengetahuan. Banyak lansia mengira penyakit datang karena usia, padahal seringkali akibat akumulasi kesalahan kecil bertahun-tahun dalam pola makan. Jika sejak muda tubuh masih mampu menetralkan racun, maka di usia lanjut racun itu menumpuk, merusak sel, memicu peradangan, hingga akhirnya menimbulkan penyakit. Karena itu, untuk menjaga kesehatan lansia, kita tidak cukup hanya mengetahui bahwa telur itu sehat. Yang lebih penting adalah memahami dengan apa telur seharusnya dipadukan dan kombinasi apa yang justru berbahaya. Pengetahuan sederhana ini bisa menjadi garis tipis yang membedakan antara usia emas yang penuh vitalitas atau masa tua yang dipenuhi penyakit. Bapak Ibu, siapa di sini yang setiap pagi sarapan telur goreng dengan sepiring penuh nasi putih? Kelihatannya sederhana, mengenyangkan, bahkan dianggap sehat karena ada protein dan karbohidrat. Tetapi tahukah Bapak Ibu, kombinasi ini bisa menjadi awal dari bencana kesehatan lansia. Nasi putih memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Itu artinya gula darah naik drastis begitu nasi dicerna.
Ketika nasi putih dipadukan dengan telur yang mengandung protein dan lemak, proses pencernaan menjadi lebih lambat. Akibatnya kadar gula darah tidak hanya melonjak, tetapi juga bertahan tinggi lebih lama. Bagi lansia, kondisi ini sangat berbahaya karena memperburuk resistensi insulin, mempercepat komplikasi diabetes, dan menambah risiko serangan jantung atau stroke. Saya teringat seorang pasien Pak Suyono, 64 tahun dari Solo. Beliau terbiasa sarapan nasi putih sepiring penuh dengan telur goreng setiap pagi. Bertahun-tahun ia merasa baik-baik saja, sampai akhirnya gula darahnya tidak terkendali. HbA1c mencapai lebih dari 9. Setelah ia mengganti sarapannya menjadi telur rebus dengan porsi kecil nasi merah dan sayuran, gula darahnya turun stabil, energinya pulih, dan ia bisa kembali aktif menemani cucu. Pesannya jelas, nasi putih boleh saja, tetapi porsinya harus dikendalikan. Kombinasikan dengan sayur atau sumber serat lain, bukan dengan porsi berlebihan yang malah membebani tubuh. Untuk kesehatan lansia, pilihan kecil seperti ini bisa menentukan apakah kita tetap sehat atau justru semakin sakit. Bapak Ibu mungkin mengira kombinasi telur dadar dengan teh manis hangat adalah pasangan sempurna. Teh dianggap kaya antioksidan, sedangkan telur kaya protein. Tetapi faktanya ini justru salah satu kebiasaan paling berbahaya bagi kesehatan lansia. Teh mengandung tanin senyawa yang bisa mengikat protein dalam telur. Begitu bertemu di lambung, protein yang seharusnya mudah diserap berubah menjadi gumpalan keras seperti karet. Gumpalan ini sulit dicerna, akhirnya membusuk di dalam usus dan menimbulkan gas kembung, bahkan mual. Lebih buruk lagi, tanin juga mengikat zat besi dari telur, membuatnya tidak terserap tubuh. Hasilnya, meski setiap hari makan telur, banyak lansia tetap mengalami anemia. Contohnya Ibu Sumarni, 63 tahun dari Yogyakarta. Selama 20 tahun beliau sarapan telur rebus ditemani teh manis panas. Keluhannya cepat lelah, sering pusing dan sesak napas. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar Hb-nya hanya 8 gdl, sebuah tanda anemia berat. Setelah ia menghentikan kebiasaan ini dan memberi jeda minimal 2 jam antara minum teh dan makan telur, kondisinya berangsur membaik. Dalam 3 bulan kadar darahnya kembali normal dan energinya pulih. Pelajarannya, teh tetap boleh, tetapi jangan diminum bersamaan dengan telur. Pisahkan waktunya agar nutrisi telur bisa diserap maksimal dan kesehatan lansia tetap terjaga. Bapak Ibu, banyak orang yang ingin hidup sehat memilih mengganti susu sapi dengan susu kedelai. Ada pula yang menambahkannya ke menu sarapan bersama telur, karena mengira kombinasi protein hewani dan nabati akan semakin lengkap. Sayangnya, ini adalah kesalahan besar yang sering tidak disadari. Susu kedelai mengandung senyawa yang disebut trypsin inhibitor. Senyawa ini bekerja menghambat enzim trypsin, enzim utama yang bertugas memecah protein. Begitu Bapak Ibu minum susu kedelai bersamaan dengan telur, proses pencernaan protein telur langsung terganggu. Hasilnya penyerapan protein bisa turun hingga 50%. Bagi lansia yang butuh asupan protein tinggi untuk menjaga otot dan imun, ini jelas merugikan. Saya masih ingat Pak Ridwan, 68 tahun, seorang pensiunan guru di Bandung. Setiap pagi beliau rutin makan telur rebus, ditemani segelas susu kedelai hangat. Meski sudah disiplin, tubuhnya makin kurus, ototnya menyusut dan energinya cepat habis. Setelah diperiksa lebih lanjut, kadar proteinnya ternyata sangat rendah. Setelah ia memisahkan konsumsi telur pagi, susu kedelai sore, dalam 2 bulan masa, ototnya mulai kembali, berat badannya naik, dan ia bisa beraktivitas normal lagi. Kesimpulannya jelas, telur dan susu kedelai sama-sama baik, tetapi jangan dikonsumsi bersamaan. Bagi kesehatan lansia, cara mengatur waktu makan sama pentingnya dengan memilih makanan itu sendiri. Bapak Ibu yang saya cintai, banyak keluarga di kota besar terbiasa sarapan praktis telur ceplok ditemani sosis atau nugget. Kelihatannya enak, cepat, dan mengenyangkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, kombinasi ini termasuk salah satu yang paling mematikan bagi kesehatan lansia. Daging olahan seperti sosis, kornet, dan nugget biasanya mengandung sodium nitrit, bahan pengawet yang membuat daging tetap berwarna merah segar. Masalahnya, ketika sodium nitrit bertemu dengan protein telur di dalam lambung yang asam, terbentuklah senyawa berbahaya bernama nitrosamin. Nitrosamin inilah yang oleh WHO digolongkan sebagai karsinogen grup 1, setara dengan rokok dan asbes, yang artinya terbukti kuat memicu kanker. Saya pernah menangani Pak Hasan, 70 tahun, seorang pensiunan pegawai dari Jakarta. Setiap pagi beliau terbiasa sarapan telur mata sapi dengan sosis sapi. Beliau merasa itu menu sehat dan praktis. Namun bertahun-tahun kemudian Pak Hasan didiagnosis kanker usus besar.
Setelah ditelusuri, pola sarapan itulah yang menjadi faktor risiko utamanya. Sejak menghentikan kombinasi ini dan menggantinya dengan lauk segar seperti ikan dan sayuran, kondisinya membaik setelah menjalani perawatan. Pesannya jelas, daging olahan sebaiknya dihindari, apalagi bila dipadukan dengan telur. Untuk kesehatan lansia, pilihlah protein segar seperti ikan ayam kampung atau tempe yang jauh lebih aman dan menyehatkan. Bapak Ibu, siapa di sini yang sejak kecil suka telur dadar manis atau telur ceplok dengan kecap manis melimpah? Rasanya memang enak, gurih bercampur manis. Tapi justru di balik kenikmatan itu tersimpan bahaya besar bagi kesehatan lansia. Ketika protein telur bertemu dengan gula berlebih dalam proses pemanasan atau pencernaan, terjadi reaksi kimia yang disebut glikasi. Dari reaksi ini terbentuk senyawa berbahaya bernama Advanced Glycation End Products atau AGS. AGS ini bekerja seperti lem super yang menempel di pembuluh darah, membuatnya kaku dan rapuh. Akibatnya risiko stroke, penyakit jantung, bahkan kerusakan ginjal meningkat tajam. Contohnya Ibu Rahmah, 61 tahun dari Solo. Sejak muda ia terbiasa membuat telur dadar dengan gula aren. Di usia 55 tahun ia didiagnosis diabetes tipe 2. Meski sudah minum obat dan mengurangi nasi, gula darahnya tetap tinggi. Setelah diketahui kebiasaan sarapannya, ia pun diminta berhenti total dari telur manis dan menggantinya dengan telur bumbu rempah. Hasilnya HbA1c yang semula 95% turun menjadi 72% hanya dalam 3 bulan. Pelajaran yang bisa diambil, gula dan kecap manis berlebihan tidak pernah bersahabat dengan telur. Untuk menjaga kesehatan lansia, pilihlah bumbu alami seperti bawang putih, bawang merah, atau rempah yang menambah cita rasa tanpa merusak tubuh. Banyak bapak-bapak Indonesia bangga dengan sarapan sederhana, 2 butir telur setengah matang ditemani secangkir kopi hitam pekat. Disebut sebagai sarapan lelaki sejati, kuat dan penuh energi. Tapi sayangnya kombinasi ini bisa perlahan menghancurkan kesehatan tanpa disadari. Kopi kental mengandung kandungan kafein yang tinggi yang dapat menghambat penyerapan zat besi dari telur hingga 80%. Bayangkan, dari 2 butir telur yang seharusnya memberi sekitar 2 mg zat besi, tubuh hanya menyerap 0,4 mg. Bagi lansia, kekurangan zat besi berarti anemia, tubuh lemah, cepat lelah, bahkan menurunkan fungsi otak. Tidak berhenti di situ, kafein juga mengganggu penyerapan kalsium dan vitamin D, padahal keduanya krusial untuk mencegah tulang rapuh. Saya pernah menemui Pak Tarmizi, 66 tahun, pensiunan tentara dari Medan. Beliau terbiasa sarapan telur setengah matang dengan kopi kental setiap pagi selama puluhan tahun. Awalnya ia merasa kuat, tapi di usia lanjut ia sering lemas, pucat, dan hasil pemeriksaan menunjukkan anemia berat serta tukak lambung yang sudah berdarah. Setelah berhenti dari kebiasaan itu dan menjalani perawatan, kesehatannya perlahan membaik, bahkan energinya kembali. Pesannya jelas, kopi boleh, telur juga baik, tetapi jangan dikonsumsi bersamaan. Jika ingin menjaga kesehatan lansia, pisahkan waktunya agar tubuh tetap mendapat manfaat dari keduanya tanpa harus menanggung resikonya. Bapak Ibu yang saya cintai, setelah mendengar 6 kombinasi berbahaya tadi, mungkin sebagian mulai merasa takut, bahkan berpikir untuk berhenti makan telur sama sekali. Jangan khawatir, itu bukan solusinya. Inilah rahasia yang harus Bapak Ibu pahami, masalahnya bukan pada telurnya, tetapi pada cara kita memadukannya dengan makanan lain. Telur tetaplah salah satu makanan terbaik untuk kesehatan lansia. Ia ibarat multivitamin alami, mengandung hampir semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh, protein lengkap, vitamin A, D, E, K, vitamin B, kompleks zat besi, selenium, dan lemak sehat. Bila dikonsumsi dengan pasangan yang tepat, telur justru bisa menjadi obat alami yang melindungi jantung, menjaga otak tetap tajam, memperkuat tulang, bahkan menunda penuaan. Bayangkan Bapak Ibu tidak lagi merasa kembung, pusing, atau lemas setelah sarapan. Sebaliknya, tubuh terasa ringan, bertenaga, dan pikiran tetap jernih sepanjang hari. Inilah rahasia kecil yang membedakan antara lansia yang hidup dengan penuh keluhan dengan mereka yang tetap sehat dan mandiri di usia senja. Karena itu, jangan buang telur di rumah Bapak Ibu. Mari kita pelajari bersama 5 kombinasi sempurna yang menjadikan telur benar-benar menjadi sahabat terbaik untuk kesehatan lansia. Saya akan tunjukkan bagaimana pasangan sederhana dari dapur kita bisa mengubah telur dari ancaman menjadi penyelamat. Bapak Ibu, mari kita mulai dari pasangan yang sederhana, tapi penuh kekuatan, telur dengan jamur. Banyak orang mengira jamur hanya pelengkap masakan, padahal jamur yang terpapar sinar matahari kaya vitamin D2, sementara telur mengandung vitamin D3.
Ketika keduanya dikonsumsi bersama, tubuh mendapat kombinasi vitamin D yang lengkap. Vitamin D sangat penting bagi kesehatan lansia karena ia tidak hanya menjaga tulang tetap kuat, tetapi juga meningkatkan imunitas dan melindungi dari risiko kanker. Tambahan lagi, jamur kaya akan selenium dan beta-glukan yang memperkuat sistem pertahanan tubuh. Saya pernah menangani Ibu Dewi 65 tahun dari Surabaya. Beliau menderita osteoporosis berat hingga harus memakai tongkat. Setelah rutin makan telur orak-arik dengan jamur tiram, setiap hari ditambah berjemur pagi, kadar vitamin D-nya meningkat signifikan. Dalam 6 bulan, beliau bisa berjalan kembali tanpa tongkat, bahkan berani menggendong cucu yang selama ini hanya bisa ia pandang dari jauh. Pesannya, telur dan jamur adalah duet murah meriah dari pasar tradisional yang bisa melindungi kesehatan lansia dari rapuhnya tulang dan lemahnya imun. Kombinasi berikutnya adalah telur dengan alpukat. Alpukat kaya lemak tak jenuh tunggal, sementara telur mengandung kolesterol baik dan lecitin. Ketika digabung, keduanya bekerja sinergis untuk menurunkan kolesterol jahat, LDL, menaikkan kolesterol baik HDL, serta menjaga kesehatan jantung. Banyak orang takut telur karena kolesterol, padahal dengan alpukat justru manfaatnya berlipat. Selain itu, kombinasi ini memberi rasa kenyang lebih lama, membantu lansia mengontrol berat badan, sekaligus memberi energi stabil sepanjang hari. Pak Joko, 62 tahun, seorang pensiunan pengusaha dari Semarang, pernah hampir dipasang ring jantung karena kolesterol totalnya sangat tinggi. Setelah mengganti sarapan dengan telur rebus dan setengah buah alpukat, hasil labnya membaik drastis. Kolesterolnya turun, HDL naik, dan ia kembali aktif berolahraga bersama cucu. Telur dan alpukat membuktikan bahwa kesehatan lansia tidak selalu membutuhkan obat mahal. Kadang solusi terbaik justru ada di meja makan kita sendiri. Brokoli sering disebut sayuran ajaib, dan bila dipadukan dengan telur, manfaatnya semakin luar biasa. Brokoli mengandung sulforafen senyawa yang melindungi dan memperbaiki sel-sel otak. Sementara telur kaya akan kolin, bahan baku penting untuk neurotransmitter asetilkolin yang berperan pada memori dan konsentrasi. Ketika dimakan bersama, sulforafan membantu penyerapan kolin lebih maksimal. Hasilnya, daya ingat lansia tetap tajam, risiko Alzheimer dan pikun berkurang drastis. Selain itu, kombinasi ini juga memperkuat tulang karena vitamin K dari brokoli bekerja sama dengan vitamin D dari telur untuk memastikan kalsium benar-benar masuk ke tulang, bukan mengendap di pembuluh darah. Ibu Nurhayati, 69 tahun, dosen pensiunan dari Malang, mulai lupa nama cucu-cucunya. Setelah rutin mengonsumsi telur kukus dengan brokoli rebus, ingatannya perlahan kembali. Dalam 4 bulan, ia bisa mengingat detail-detail kecil yang dulu sering terlupakan. Bagi kesehatan lansia, telur dan brokoli adalah pasangan sederhana yang mampu menjaga otak tetap muda dan tulang tetap kuat. Telur dan tomat adalah kombinasi sempurna untuk melindungi kesehatan pria, khususnya dari kanker prostat. Tomat kaya akan likopen antioksidan kuat yang terbukti mengurangi risiko kanker prostat. Masalahnya, likopen sulit diserap bila dimakan sendiri. Disinilah lemak dari kuning telur berperan membantu penyerapan likopen hingga 4 kali lipat. Pak Bambang, 70 tahun, dari Makassar, pernah didiagnosis pembesaran prostat. Setelah mengganti sarapan dengan telur dadar yang dimasak bersama tomat segar, kondisinya berangsur membaik. Keluhan sulit buang air kecil berkurang, dan hasil pemeriksaan prostat menunjukkan perbaikan. Artinya, telur dan tomat tidak hanya lezat, tetapi juga senjata alami melawan penyakit yang banyak mengancam lansia. Inilah bukti bahwa kesehatan lansia bisa dijaga dengan kombinasi cerdas dari dapur kita. Di posisi puncak, kombinasi terbaik adalah telur dengan bayam. Bayam kaya lutein dan zat besi, sementara telur menyediakan lemak sehat dan vitamin B12. Saat dimakan bersama, penyerapan lutein meningkat hingga 5 kali lipat, melindungi mata dari degenerasi makula dan katarak. Zat besi dari bayam juga lebih mudah diserap dengan bantuan protein dari telur. Pak Sudibyo, 71 tahun, pensiunan pilot dari Yogyakarta, datang dengan keluhan penglihatan buram. Setelah rutin makan telur orak-arik dengan bayam setiap hari, penglihatannya membaik. Ia bahkan kembali bisa membaca Al-Quran tanpa kacamata tebal. Telur dan bayam bukan hanya melindungi kesehatan mata, tetapi juga mencegah anemia, menjaga energi, dan membuat usia senja tetap penuh vitalitas. Untuk kesehatan lansia, inilah kombinasi emas yang patut menjadi pilihan utama. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah memahami perbedaan antara kombinasi yang berisiko dan kombinasi yang menyehatkan, mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara memulai perubahan dalam kehidupan sehari-hari?
Jangan khawatir, saya akan berikan panduan sederhana dan praktis yang bisa langsung Bapak Ibu terapkan. Pertama, jangan langsung mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dengan menghentikan satu kombinasi buruk yang paling sering dilakukan. Misalnya jika Bapak Ibu terbiasa sarapan telur dengan teh manis, cobalah ganti tehnya dengan air putih hangat atau jus buah segar tanpa gula. Perubahan kecil ini sudah bisa memberi perbedaan besar untuk kesehatan lansia. Kedua, pilih satu kombinasi baik yang paling mudah atau paling disukai, lalu lakukan dengan konsisten. Misalnya telur rebus dengan bayam atau tomat. Lakukan minimal 2 minggu dan rasakan perbedaan energi pencernaan serta mood sehari-hari. Ketiga, batasi konsumsi telur 1-2 butir per hari. Untuk lansia, jumlah ini sudah cukup memberikan manfaat tanpa membebani ginjal atau hati. Waktu terbaik mengonsumsi telur adalah pagi atau siang hari saat metabolisme masih tinggi. Sebaiknya hindari makan telur terlalu malam. Keempat, perhatikan cara memasak. Pilihan terbaik adalah direbus sekitar 5 menit untuk setengah matang atau 10 menit bila ingin matang sempurna dengan cara dikukus. Jika ingin menggoreng, gunakan minyak zaitun atau minyak kelapa, bukan minyak sawit yang dipakai berulang kali. Terakhir, jika Bapak Ibu memiliki kondisi khusus seperti alergi asam urat tinggi atau penyakit autoimun, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Ingat, perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa hasil besar. Itulah kunci menjaga kesehatan lansia agar tetap kuat di usia emas. Bapak Ibu yang saya cintai, bayangkan 6 bulan dari sekarang. Pagi hari Bapak Ibu bangun dengan tubuh ringan, tidak ada lagi perut kembung atau pusing setelah sarapan. Energi terasa penuh, langkah ke pasar tidak lagi ditemani tongkat, bahkan masih sempat bermain bersama cucu tanpa cepat lelah. Di meja makan telur yang dulunya dianggap berbahaya, kini menjadi sahabat yang justru menjaga kesehatan lansia. Inilah yang akan terjadi bila Bapak Ibu mulai menerapkan pengetahuan sederhana yang kita bahas hari ini. Jangan tunggu sampai dokter memberi vonis penyakit berat. Jangan biarkan kebiasaan kecil yang keliru merusak tubuh yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Usia emas bukan saatnya menambah penderitaan, tetapi waktunya menikmati hidup dengan sehat, kuat, dan penuh berkah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk tidak berhenti pada diri sendiri. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga pengajian atau arisan. Mungkin ada saudara tetangga atau sahabat yang selama ini tanpa sadar melakukan kombinasi berbahaya dengan telur. Satu kali Bapak Ibu berbagi bisa menjadi penyelamat hidup seseorang. Bayangkan kebaikan yang terus bertambah ketika orang lain terhindar dari stroke, kanker, atau diabetes berkat informasi yang Bapak Ibu bagikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar setiap minggu Bapak Ibu selalu mendapat ilmu baru yang bermanfaat. Ajak juga anak cucu dan keluarga untuk ikut subscribe supaya seluruh keluarga bisa belajar menjaga kesehatan lansia bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan diberkahi umur panjang. Saya, Dr. Rahmat Widodo, akan terus mendampingi perjalanan sehat Bapak Ibu. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, tetap bahagia, dan nikmati usia emas dengan tubuh yang sehat.